Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mujtabah. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ala alihi wa sahbihi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la malun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati guru saya Ustadz Ahmad Alizuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya yang halal yang barokah, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama juga saya hormati para hadirin, teman-temanku sekalian yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya dan telah memberikan kita nikmat-nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari mulai jam 3 tadi dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat serta salam marilah bersama-sama kita curahkan kepada baginda alam, uswatun hasanah kita dan pemberi syafaat di akhir kiamat nanti ialah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan apa yang diperintahkannya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya memberikan tema pada muhadharah pada hari ini, yaitu tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati manusia. Sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya sesungguhnya hati itu bagaikan pusat kendali daripada segala amal-amal perbuatan kita dan segala tubuh-tubuh kita. Jadi apabila hati kita baik, hati kita terjaga, insya Allah amal-amal kita pun juga ikut terjaga. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah sesungguhnya pada diri manusia itu ada segumpal daging. Di mana jika segumpal daging itu baik, maka akan baik pula perbuatannya. Dan juga sebaliknya, apabila buruk segumpal daging itu, maka akan buruk juga perbuatannya. Apa yang dimaksud dengan segumpal daging itu? Yang dimaksud dengan segumpal daging itu kata Nabi, wala hiyal ala wahiyal kolbu. Yang dimaksud dengan segumpal daging itu ialah hati manusia. Jadi marilah bersama-sama kita jaga hati kita agar senantiasa terjaga daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 88 sampai dengan 89, ayat tersebut menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Bahwasanya nanti di akhir kiamat nanti tidak lagi berguna harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian kecuali apa? Illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih itu bagaimana? Hati yang mau menjalankan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang bersih daripada dosa-dosa. Jadi para hadirin rahmati Allah, marilah bersama-sama kita jaga hati kita
agar senantiasa dekat pada Allah dan senantiasa terjaga daripada kemaksiatan. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan kemaksiatan hati, ternyata banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati. Jadi bukan hanya satu atau dua saja yang dilakukan. Jadi bukan hanya satu atau dua saja yang menjadi kemaksiatan oleh hati. Saking banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati, sampai-sampai pengarang kitab Sulam Mutafik sang musonif menjelaskan suatu bab tentang pasal tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati, yaitu sang musonif menulis di situ, waman ma'asi qalbi, dan daripada sebagian kemaksiatan yang dilakukan oleh hati, di situ ada kata sebagian. Jadi masih banyak lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ditulis oleh sang musonif di dalam kitab tersebut. Nah, apa sih kemaksiatan hati itu? Yang pertama, sang musonif menjelaskan dalam kitab tersebut. Kemaksiatan hati itu yaitu yang pertama ialah ria. Apa sih itu ria? Ria itu apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, apabila kita melakukan ibadah-ibadah, kita memamerkannya kepada manusia. Kita memamerkannya agar apa? Agar manusia memuji-muji kita. Agar kita mendapatkan pujian sehingga kita baik di mata manusia, ya. Jadi niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Itulah namanya ria. Lalu apakah contohnya daripada ria itu? Misalnya ada orang ingin berinfak dan ia berkata, inilah infak terbaik dari saya, tolong lihat ini. Gitu. Jadi orang itu memamerkan kebaikan tersebut, memamerkan infak tersebut, sehingga niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji-puji oleh manusia. Itulah contoh pertama daripada kemaksiatan hati, yaitu ria. Lalu yang kedua, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan hati yang kedua ialah hasad. Apa sih itu hasad? Hasad itu iri. Kita iri kepada orang-orang, pada saudara-saudara kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berlimpah. Kita iri kepada dunianya. Ada tetangga kita beli mobil, kita iri. Ada tetangga kita bangun rumah, kita iri. Semua kita iriin. Sehingga apa? Sehingga hati kita melupakan nikmat-nikmat yang Allah kasihkan kepada kita. Sehingga kita lupa akan nikmat yang Allah kasihkan kepada kita. Itulah uh, itulah itulah hasad. Kenapa sih hasad itu ada pada diri kita? Hasad bisa muncul atau hasad bisa muncul pada dalam diri kita, yaitu karena perbandingan. Kita selalu membandingkan penghasilan kita, pencapaian kita, keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Sehingga apa? Kita melihat orang lain itu iri. Sehingga kita lupa pencapaian-pencapaian kita yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemaksiatan hati yang kedua. Lalu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh hati. Yang ketiga ialah sombong. Kita menyombongkan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada kita, kepada manusia. Ya. Kita memamerkan semuanya. Mobil kita, harta kita, semua kita pamerkan. Ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari daripada sifat sombong. Apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Kita tercipta daripada tanah. Kita jalan juga di atas tanah. Kita wafat pun jasad kita akan berada di dalam tanah. Jadi apa yang mau kita sombongkan di dalam dunia ini? Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin segitu saja muhadarah dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, bukan Nabi Boy. Insyaallah. Ya. Semoga perkumpulan kita di sini
diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita di tahun 2025 ini menjadi lebih baik. Kualitas takwa kita juga menjadi lebih meningkat, keimanan kita juga meningkat sehingga kita tetap istiqomah untuk mengaji di dalam majelis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.